Baik, kita lanjut lagi. Dari video sebelumnya pernah kita bikin VPN, PPTP, SSTP. Kali ini saya akan, membuat VPN, L2TP IPsec ya. Untuk topologinya masih pakai yang sebelumnya ya, yang PPTP. Ini sudah, default setting untuk akses internet dan DHCP client itu sudah tersetting ya. Kalau masih, belum tahu cara settingnya, ada di video sebelumnya, di video yang PPTP ini. Oke, L2TP, kita setting dulu di sisi servernya ya. Kita buka Winbox dulu. Kita cari server. Oh, ini belum saya start ya. Saya start dulu, lupa. Kita start. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu kita klik refresh ya. Sudah muncul belum? Oke, ini sudah muncul ya. Ada MikroTik HO sama MikroTik C1. Baik, kita akan remote MikroTik di sisi server HO ya. Di MikroTik HO ini kita akan setting terlebih dahulu. Kita remote yang MikroTik HO, connect. Oke, sudah masuk ya. Ini posisi sudah pernah disetting untuk basic setting untuk akses internet dan sebagainya. Kemudian kita akan proses untuk membuat server untuk L2TP IPsec ya. Pertama-tama kita klik ke PPP. Setelah di PPP ini, oh ya, sebelumnya nih kita MikroTik HO sudah pernah disetting untuk PPTP ya, terus SSTP ya. Lalu kemudian kita akan setting L2TP server. Kita klik L2TP server. Nah, kita tinggal centang enable di sini. Oke. Dan untuk IPsec-nya, kan kita akan menggunakan L2TP IPsec nih. Use IPsec kita setting required ya. Terus masukin aja IPsec script-nya. Kita masukin VPN IPsec ya. Udah, kita apply, lalu oke. Nah, untuk sisi server sudah selesai ya. Coba kita cek di IPsec. Nah, di posisi sini itu akan muncul peers baru dengan status dynamic running. Itu peers-nya untuk L2TP IPsec ya. Di sini sudah muncul. Jadi kalau kita aktifkan L2TP IPsec-nya, sini akan muncul L2TP in server. Dynamic running di peers-nya IPsec ya. Udah, untuk sisi server sebenarnya cuma itu saja ya. Kita aktifkan enable, lalu kita masukin use IPsec dan passwordnya. Oke, sekarang kita akan setting di sisi MikroTik client ya. Kita connect ke MikroTik client C1. Oke, sudah terbuka nih Winbox-nya. Winbox untuk MikroTik C1-nya di sisi client branch ya. Lalu kita pergi ke PPP. Kita lihat interface juga bisa nih. Di sini juga banyak pilihannya, bisa tambahkan di sini. Tapi kita mending lebih lihat PPP. Bagian interface kita klik plus ini, lalu ke bagian L2TP client. Oke, sudah muncul sini. Kita kasih nama L2TP C1. Tapi sebelumnya kita hapus dulu. C1. Oke. Lalu untuk dialout-nya kita isikan alamat IP public static yang ada di MikroTik HO ya. 192.168.152.139. Untuk user sama passwordnya ini merupakan secret dari settingan di MikroTik HO ya, di PPP-nya. Untuk memastikannya kita buka lagi untuk Winbox MikroTik HO-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam MikroTik HO Winbox-nya. Kita ke PPP. Nah, di dalam PPP ini ada settingan secret ya.
Secret ini coba kita cek, namanya VPN strip client, passwordnya VPN client ya. Kemudian di sini ada service nih. Nah, service ini banyak yang bisa menggunakan secret PPPP ini. Ada P2 PPTP, ada SSTP, ada OpenVPN, OVPN ya, ada L2TP juga. Kita bisa pakai untuk secret ini juga. Oke, kita masukin di sisi kliennya untuk secretnya. Usernya VPN strip client. Seperti sesuai yang tadi di itu ya, apa namanya, di sisi server secretnya. Kita masukin passwordnya. Oke, udah sesuai. Lalu kita ke posisi use IPsec. Nah, ini menggunakan L2TP IPsec, kita ke posisi use IPsec ini kita harus centang ya. Karena di interface terus L2TP server kita mengaktifkan use IPsec ini required ya. Jadi dengan password yang VPN IPsec. Nah, kita centang ini use IPsec, secretnya kita masukin di situ VPN IPsec. Lalu setelah kita masukkan di sini, ini harus sesuai ya. Oke, udah masuk di sisi kliennya, kita input, lalu kita apply, dan oke. Oke, dia udah muncul running nih, langsung running ya, karena terkoneksi. Kemudian di sisi server nih, nah di PPP-nya ini sudah muncul dynamic running. Oke, untuk active connection-nya sudah muncul nih, L2TP client, encoding-nya muncul di sini. Kita coba cek di IPsec nih, di policies-nya ini muncul langsung nih, otomatis dynamic active, L2TP in server. Oke, lalu kita cek di active peer, bisa dilihat di sini statusnya established ya, L2TP in server, statusnya established, sudah terkoneksi dari kliennya masuk lewat L2TP IPsec masuk di IPsec server sini ya. Selanjutnya kita coba cek ping ya ke sisi server dari MikroTik client. Ini antar router ke router apakah sudah bisa terkoneksi? Coba kita ping ke MikroTik HO ya. Kita ping ke IP gateway PC server. Kita coba ping yang berada di router MikroTik server HO. Ping 10.11.11.1 berada di Ether 5 ya. Kita coba ping situ apakah ada reply. Oke, masih timeout ya. Kenapa timeout? Seperti sebelumnya, untuk VPN ini kita harus menambahkan IP root-nya masing-masing ya di setiap sisi antara klien sama server. Jadi kita harus manual menambahkan di IP root. Baik, mari kita tambahkan dulu di sisi kliennya untuk IP, terus ke root ya. Bisa dilihat di sini belum ada root yang ke arah 10.10.10.11.11.0 ya. Mari kita tambahkan di sini di IP root dengan klik tambah yang plus ini, create new. Kita destination address-nya kita ketik 10.11.11.0/24 dan gateway-nya kita lewatkan ke, coba kita cek di interface-nya dulu ya. Oh, ini namanya L2TPC1. Lalu kita copy nih, kita paste di gateway-nya ya. Daripada kita ketik, kita copy paste saja. Kita apply lalu oke. Oke, untuk sisi klien, untuk jalur ke server sudah dibikin nih. Sudah kita create. Jadi dari klien ke arah server, PC server ya, kita sudah create jalur ke arah situ.
Oke. Lalu kita coba dari PC1 ya, apakah bisa ping ke arah PC server. Tapi sebelum ke PC server ya, kita coba ping ke gateway servernya yang di Ether 5 ini. Yang 10.11.11.1. Tidak perlu langsung ke PC server ya, kita coba ke gateway-nya dulu apakah ada reply. Ternyata tidak ada reply ya, masih timeout. Ini kenapa ya? Karena jalurnya ini baru satu jalur berangkat saja dari PC client lalu ke MikroTik Ether 5. Nah, sampai sini ini tidak ada jalur untuk baliknya untuk reply ke PC 1 ya. Dari MikroTik HO Ether 5 ini dia akan membalas nih. Tapi dia tidak ada jalurnya. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Jalur sudah kita bikin dari PC 1 ke MikroTik HO, tapi jalur dari MikroTik HO ke MikroTik client belum kita bikin. Oke, lalu kita menuju ke MikroTik HO, bagian sisi server ya. Kita tambahkan root juga di IP, kemudian ke root, kita create new root. Destination address-nya ke 10.11.12.0/24 dan gateway-nya ini coba kita cek di interface ya. Interface ini yang dynamic ini. Daripada susah kita copy lalu kita paste di sini. Kita oke. Setelah kita oke, kita tutup dulu nih. Untuk rootnya ini IP root sudah kita buat ya, yang dari arah server ke klien. Kita buka PC klien, lalu kita coba ping ya. Dari PC klien apakah bisa ping ke PC server. Untuk rootnya kan sudah kita tambahkan nih. Di sini di IP root sudah muncul ya ke arah 10.11.12.0/24 melewati LT2TP VPN client ya. Sisi server sudah kita bikin jalurnya, lalu coba kita ping ke 10.11.11.100 ya ke PC server. Coba kita ping situ apakah ada reply. Oke, sudah ada reply nih. Jadi ini tunneling sudah terbentuk dan jalur sudah dibuat. Jadi koneksi antara klien dan server sudah bisa dilakukan. Klien bisa ping akses ke server, sebaliknya juga server bisa akses ke klien. Oke, untuk L2TP settingan antara MikroTik ke MikroTik di klien brand sama server HO di setting di sisi server dulu, baru di sisi klien. Kemudian kita akan setting untuk klien di luar server ya. Kita start dulu nih Windows 10 64-bitnya. Yang di luar kantor dia connect menggunakan modem internet. Oke, VMware sudah terbuka. Kita tunggu dia sampai masuk ke Windows ya. Baik, sudah di dalam Windows-nya nih. Kita dia langsung connect ya, dapat IP dari modem internetnya. Kemudian kita menuju ke networking setting. Tapi sebelumnya seperti biasa kita cek dulu deh dia sudah dapat IP belum, sudah bisa akses internet belum ya. Kita buka command prompt, kita ketik ipconfig. Oke, dia sudah dapat IP 172 sekian sekian sekian. Lalu apakah dia bisa akses ke internet? Coba kita ping ke Google ya. Ada reply, berarti untuk PC-nya ini sudah bisa connect ke internet ya. Lalu kita klik di network and internet setting. Nah, kita ke bagian VPN. Lalu sini sudah ada ya SSTP C2 dulu yang pernah kita bikin. Kita tambahkan VPN connection. Providernya built-in, Windows built-in ya. Connection name-nya kita isi L2TP IPsec C2. Oke, kita isi ini aja. Oh, nggak boleh pakai slash ya. Oke, kita ganti pakai strip saja ya. L2TP strip IPsec strip C2.
Kemudian untuk server name atau address-nya kita isi IP address public dari Mikrotik server HO ya. Yang IP publiknya itu yang 192.168.152.139. Kita entry di sini. Kemudian ke bagian VPN type, kita pilih yang L2TP garis miring IPsec with pre-shared key. Karena kita pakai pre-shared key ya, bukan pakai sertifikat, kita pilih yang IPsec with pre-shared key. Kemudian untuk key-nya ini kita isi di sini ya. Key-nya itu merupakan secret dari L2 IPsec yang di sisi server HO. Kita masukin di situ. Lalu untuk tipe itu menggunakan username dan password. Kita masukkan username-nya VPN Strip Client, password-nya password yang di secret sebelumnya kita create di Mikrotik HO ya. Lalu kita save. Setelah itu coba kita konekkan ya. L2TP IPsec sini sudah muncul nih. Kita klik connect, proses connecting ya, completing and connected. Oke, sudah connect nih statusnya PC di luar klien, di luar kantor ya. Statusnya sudah connected lewat L2TP IPsec. Selanjutnya coba kita cek di Mikrotik server HO ya. Lalu kita menuju ke PPP. Di sini sudah di active connection, sudah muncul nih, ada dua ya. Yang satu dari klien kantor, yang satu dari klien di luar kantor yang PC Windows 10 ini ya. Kita pastikan dulu nih, coba kita cek ke command prompt ya. Lalu IP config, kita pastikan dulu IP-nya apakah sudah dapat IP dari VPN L2TP-nya. Oke, sudah dapat nih IP-nya 10.10.10.199 ya. Ini IP VPN. Kemudian ini IP lokal PC-nya. Yang 172.168 ini IP lokal PC ya. Yang 10.10.10.199 itu IP VPN. Oke, coba kita sekarang ping ke PC server. Oke, sudah ada reply ya dari PC di luar kantor ping ke server, jadi sudah bisa akses ke server. Lalu kita pastikan lagi apakah dia benar-benar lewat VPN-nya atau lewat yang mana ya. Kita pakai tracert. Kita tracert dulu ke sisi server, PC server ya. Kita trace ke 10.11.11.100, dia akan melewati mana saja ya. Oke, tracing sudah selesai nih, bisa dilihat nih. Ini 10.11.11.100 melewati 10.10.10.1 ya, yang merupakan gateway dari VPN tunneling-nya. Itu langsung menuju ke desktop yang di PC server itu, yang 10.11.11.100. Jadi dia tidak melewati internet, gateway internet, tapi ini melewati gateway VPN-nya. Kita cek di Mikrotik server HO ya. Kita lihat apa sih yang muncul di sisi Mikrotik server HO di bagian IPsec. Oke, di sini di active pair-nya sudah munculnya ada dua ya. Yang satu dari klien di kantor, yang satu dari klien yang di luar kantor. Bisa dilihat di sini ada dua yang terkoneksi. Dan di bagian policies ini juga ada dua ya. Oke. Demikian untuk L2TP plus IPsec ya, koneksi tunneling yang lebih secure. Ada banyak sih sebenarnya di Mikrotik ini untuk VPN. Kita tinggal pilih mau menggunakan yang mana. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay tune ya untuk video selanjutnya.